Hidup sehat terletak pada jantung yang sehat. Slogan ini senada dengan aksi Yayasan Jantung Indonesia yang secara rutin mengadakan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Menyambut Hari Jantung Sedunia tahun ini, YJI menambah booth foto khusus sebagai kampanye mengajak warga untuk hidup sehat. Dalam kegiatan rutin program ini, warga diperiksa dari mulai kadar gula darah, tekanan darah, hingga konsultasi kesehatan. Setelah itu dipersilakan berfoto sambil menunjukkan papan kalimat kesehatan. Tahun 2014, gerakan ini bertemakan lingkungan yang mendukung kesehatan jantung. Saya hanya karena saya sakit ya, sering sakit gitu ya, kan saya belum pernah cek juga. Jadi saya tuh ingin sekali mengetahui kesehatan saya gitu. Jadinya secara mendetil lah gitu. Kegiatan pemeriksaan kesehatan sudah dilaksanakan sejak tahun 2005. Dalam satu hari, gerakan ini dapat menarik 200 warga untuk ikut pemeriksaan kesehatan. Setiap hari Senin sampai Jumat, Yayasan Jantung Indonesia berkeliling di dalam hingga di luar Jabodetabek. Tahu nggak Marah, ternyata ya data WHO 2011 itu 17% orang Indonesia yang meninggal itu karena penyakit jantung. Wow, dan juga kalau misalnya menurut dokter yang tadi saya juga sempat bincang sama dokter Mel juga, dia mengatakan bahwa penyakit jantung itu kan banyak. Tapi yang paling parah di Indonesia itu angkanya paling tinggi itu adalah jantung koroner. Nah, nanti kan tanggal 29 September ini kan kita akan merayakan World Heart Day. Itu biasanya mereka mengusung tema tertentu kan. Betul. Kita ngobrol-ngobrol kira-kira acaranya seperti apa. Langsung, makanya untuk meningkatkan awareness masyarakat begitu ya. Selamat pagi Dr. Ameliana, spesialis kardiovaskuler, betul ya? Dan juga Ibu Mia Hanafiah, yaitu Ketua 3 Yayasan Jantung Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi. Dokter Mel, tadi kan kita sempat ngobrol, jantung koroner itu adalah yang tertinggi. Angkanya seperti apa di Indonesia yang terbaru? Jadi gini, mungkin saya bisa memberikan ilustrasi. Saya kan kebetulan kerja di Rumah Sakit Jantung Harapan kita. Jadi pasien-pasien dengan serangan jantung itu ada yang masuk dalam taraf yang tidak terlalu berat dan dalam taraf yang berat. Kalau yang dalam taraf tidak terlalu berat, mungkin sekitar 2-5% angka kematiannya. Tapi kalau yang berat, itu 50-60% kematian dalam rumah sakit. Itu baru yang di dalam rumah sakit ya. Baru satu rumah sakit? Baru satu rumah sakit. Penyebabnya apa sih, Dok? Jadi gini, memang yang kita sebut penyakit jantung itu sebetulnya banyak ya. Ada penyakit jantung bawaan, ada penyakit jantung katup, penyakit jantung aritmia. Tapi dalam hal ini yang paling penting dan yang sedang kita bicarakan adalah penyakit jantung koroner. Jadi koroner itu adalah pembuluh darah yang memperdarahi otot jantung. Ya, jantung itu bergerak karena ada pembuluh darah, suplai oksigen dan makanan dari pembuluh darahnya. Kalau pembuluh darah itu menyempit, suplai terhadap otot jantung itu berkurang. Tepat. Ya, sehingga pompanya makin lama makin berkurang. Nah, kalau misalnya pada suatu keadaan terdapat sumbatan mendadak, mampet gitu, nah otot jantungnya itu dalam hitungan menit akan makin lama makin rusak dan mati. Kalau misalnya sumbatannya banyak dan dipangkal, otot yang rusak itu akan banyak. Nah, itulah yang suka mengakibatkan yang angka kematian tinggi itu yang kalau misalnya kerusakan ototnya banyak. Nah, itu sebenarnya kita mesti aware terhadap hal itu. Yes, dan memang awareness mengenai bahayanya penyakit jantung ini sudah disuarakan oleh Yayasan Jantung Indonesia sudah cukup lama begitu. Dan nanti tanggal 29 September ternyata ada acara begitu, Bu. Boleh dijelaskan, Bu Mia? Sebenarnya dalam rangka Hari Jantung Sedunia ini ada rangkaian acara dimulai tanggal 23 September ini sampai tanggal 10 Oktober. Jadi dimulai dengan mobil jantung sehat kita keliling sekitar Jabodetabek mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis. Jadi siapa saja boleh datang. Kemudian juga nanti pada Car Free Day, sebetulnya puncak acaranya di sana, kita akan menggelar demonstrasi senam, mengajak masyarakat bersenam, mengajak masyarakat untuk mendukung pola hidup sehat. Kemudian ada jalan dari Truk Betung mengelilingi Bundaran HI, dan ada juga gerakan 1000 tanda tangan. Jadi nanti mintain tanda tangan sebagai tanda bahwa masyarakat itu mau mendukung gerakan jantung sehat. Tadi kan sebelumnya kita juga sempat bicara sama Bu Mia ya, dan kita juga terkagum-kagum gitu dengan kecantikannya Bu Mia, dengan badan yang lebih sehat gitu. Kemudian kita tanya, Bu Mia ngapain sih, senam apa sih? Terus kemudian muncul senam apa Bu Mia namanya? Senam jantung sehat. Itu apa senam jantung sehat? Itu senam biasa ya, jadi dirangkai. Tapi waktu dirangkainya itu melalui tes, beberapa tes. Jadi
melakukan senam jantung sehat itu harus mencapai denyut jantung tertentu kalau mau itu efektif. Kalau mau belajar senam jantung sehat itu kemana? Bisa ada di Yayasan Jantung, ada klubnya juga yang bisa hari Jumat saya kira. Tiap hari Jumat bisa ikut. Kemudian kami juga memproduksi CD untuk senam jantung sehat ini. Bisa Jadi, langsung pakai di rumah begitu bisa, berarti ya Bu? gampang. Wow, nah kalau misalnya ingin menjadi seperti Bu Mia ini kan memang kita harus menjaga kondisi tubuh kita gitu. Seberapa pentingnya sih sebenarnya dokter kalau misalnya kita melakukan kegiatan fisik setiap harinya untuk menjaga jantung kita tetap sehat begitu? Iya, oke. Jadi balik lagi sama penyakit jantung koroner tadi, sebetulnya penyakit jantung koroner itu resikonya ada kondisi di mana kondisi tersebut menjadi resiko timbulnya penyakit jantung koroner. Salah satu diantaranya adalah ketidakaktifan, jadi kita kurang aktif bergerak. Jadi olahraga harus teratur. Oke, berapa kali tuh seminggu? Jadi tuh? seminggu 3-5 kali teratur. Yang bagus adalah olahraga teratur, jangan olahraga musiman. Oh, Itu kan kadang-kadang suka ada reuni olahraga Ya, gitu dong. jadi kalau kadang-kadang kan reuni ketemuan di lapangan futsal atau di lapangan sepak bola atau lapangan basket. Tapi sebelumnya mereka nggak pernah latihan olahraga, itu nggak bagus kayak gitu tuh olahraga musiman. Yang bagus adalah teratur 3-5 kali saja seminggu, 30 menit aja. 30 menit Cukup, saja? Ya nggak Bu ya? Cuma 30 menit aja. Kalau itu senamnya berarti berapa menit tadi? 20 menit. Tuh. 20 menit. Tapi itu untuk semua segala usia atau mungkin kalau anak-anak muda zaman sekarang kan lebih suka yang dance base, zumba lah apa gitu. Jadi untuk yang muda-muda untuk supaya menarik dirancang namanya hip heart. Hip Jadi, heart? bukan hip hop tapi hip heart. Hip heart. Sangat menarik. Anak-anak muda suka loh itu. Nanti Gerakannya hari tuh base-nya seperti apa, Bu? Wah, kalau saya suruh niruin ya bisa ya. Berarti mungkin kalau mau lihat Bu Mia menirukan nanti di hari Minggu gitu. Ibu Mia ikutan nggak? Iya dong, harus. Itu jam berapa nanti yang senam itu, Bu? Jam 6:30. 6:30 pagi. Mulai, ya. Oke. Tadi kan kita kan udah bicara mengenai lifestyle gitu ya, sedentary lifestyle yang nggak banyak bergerak itu bisa menyebabkan jantung koroner. Iya. Kalau dari segi makanan atau rokok? Ya, itu juga. Jadi ada yang disebut faktor risiko untuk penyakit jantung koroner. Yang pertama, jadi faktor risiko itu kita bagi dua. Yang satu yang bisa dimodifikasi, yang satu lagi yang tidak bisa dimodifikasi. Saya ambil dari yang gampang, yang tidak bisa dimodifikasi adalah faktor genetik. Jadi family history, ya, usia. Makin tambah usia, ya makin besarlah risikonya. Gender laki dan perempuan, biasanya laki lebih banyak. Kalau perempuan pada usia menopause, itu kemungkinannya juga akan meningkat. Nah, itu tidak bisa dimodifikasi. Oke lah. Nah, sekarang yang bisa dimodifikasi itu yang harus kita urus. Ya, jadi yang bisa dimodifikasi antara lain kebiasaan merokok. Itu musuh besar. Kayaknya merokok itu musuh besar banyak penyakit ya. Seberapa musuh besarnya sih, Dok? Seberapa musuh besarnya? Oke, sekitar mungkin ada angka ya dari Riskesdas kalau nggak salah tahun 2007, 30%-an dari orang yang ngerokok ada kemungkinan untuk kena penyakit jantung koroner. Ini saya mau kasih ilustrasi yang baru saja bahwa ada pasien di tempat kita, usia baru 30, faktor risikonya hanya merokok 2 bungkus per hari. Tidak ada faktor risiko lain. Dia kena serangan jantung. Wow, di usia 30 Di usia tahun. 30. Jadi kan dulunya kita pikir penyakit jantung koroner usia tua-tua, tapi tidak. Belakangan ini mungkin juga karena lifestyle-nya udah nggak bagus, makin lama makin muda. Ya, merokok makin bertambah, sedentary lifestyle makin bertambah, makan kurang serat itu juga loh membuat risiko. Makan kurang Ya, serat, kita kan baiklah. sekarang makan buah sama sayur-sayuran kan males. Kadang jarang gitu ya. Berarti yang memang yang paling penting adalah lifestyle kita. Iya. Dan kalau dari Yayasan Jantung Indonesia ada panca usaha jantung sehat, betul gitu. Ya. Itu apa sih Bu? Jadi panca usaha jantung sehat adalah 5 usaha kita untuk menjaga kesehatan jantung. Huruf pertama dari kelima usaha itu membentuk kata sehat, S-E-H-A-T. Berarti S apa Bu? S seimbang gizi. Jadi kalau kita makan diperhatikan itu kaya serat dan lain sebagainya. E enyahkan rokok. Kita tahu bahwa rokok itu sangat berbahaya. Jadi 50% dari perokok itu biasanya terkena penyakit sudah pasti atau meninggal. Jadi 50% dia mengorbankan penggunanya. Kalau H hadapi stres.
dengan bijaksana dan tanggulangi. Kita tidak bisa menghindari stres, pasti tidak. Tapi bagaimana menghadapinya? Kemudian A adalah awasi tekanan darah. Jadi secara teratur diperiksa tekanan darah, karena disebut sebagai silent killer. Kemudian T, teratur olahraga. Tadi sudah disebutkan, penting sekali dalam menjaga kesehatan jantung. Apalagi dengan senam apa tadi Bu? Senam jantung sehat. Senam jantung sehat. Kalau misalnya mau melihat detail acara dari perayaan World Heart Day ini, ada website Bu atau Twitter atau Facebook? Ada di website-nya. Cuman saya nggak hafal kalau Twitter. Oke. Ada di, kalau di Twitter ada di Indonesia Heart, betul Ibu? Yes. Indonesia Heart. Jadi bisa langsung lihat di sana kira-kira rangkaian acaranya seperti apa, dan juga cek darah kita, cek jantung itu ada, ternyata sudah ada dari tanggal 29 September kemarin ya sampai 10 Oktober, betul? 23 September sampai 10 Oktober. Nanti pada hari H-nya 29 September itu mobil itu akan mangkal di dekat tempat upacara. Oke. Baik. Terima kasih banyak Ibu Mia Hanafiah, Ketua 3 Yayasan Jantung Indonesia, dan juga Dr. Ameliana, dokter spesialis kardiovaskuler. Selanjutnya kita akan mendengarkan alunan musik, alat musik khas Afrika yang banyak diproduksi di Banyuwangi, Jawa Timur. Sesaat lagi di Indonesia Morning Show.